Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakal Ghazaliyu, dan Imam Al-Ghazali telah menceritakan, annahu ru'iya ba'dul mauta fil manami, sesungguhnya telah terlihat sebagian orang mati di dalam sebuah mimpi. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Faqala, maka dia menjawab, shallaitu yauman bila wudu'in, aku pernah sholat pada suatu hari dengan tanpa wudu'. Fawukkila alayya dhi'bun, maka ditugaskan kepadaku seekor serigala. Yurawwi'uni fi qabri, untuk menakut-nakutiku di dalam kuburku. Fahali ma'ahu fi su'i halin, maka keadaanku bersamanya di dalam keadaan yang sangat buruk. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka, dan telah bercerita Asy-Syaikh Mu'inuddin Hasan As-Sajzi, telah bercerita Syekh Mu'inuddin Hasan As-Sajzi, annahu kana ma'asy-Syaikh Ajal Sirri yauman, sesungguhnya telah ada dia bersama Syekh Ajal Sirri pada suatu hari. Fahadara waqtus sholati, maka tibalah waktu solat. Fajaddada Syaikh Ajal Sirri al-wudu'ah, maka Syekh Ajal Sirri memperbaharui wudu'nya. Wasaha an takhlilil asabi'i, dan dia lupa dari menyela-nyelai jari jemari. Fahatifun, maka terdengarlah suara orang yang bersuara, ya Ajal, wahai Ajal, tadda'i mahabbata Muhammadin, kamu mengaku mencintai Muhammad, wa takunu min ummatihi, dan adalah kamu itu sebagian dari umatnya, wa tatruku sunnatahu, dan engkau meninggalkan sunnatnya. Fahalafah asy-Syaikh, maka fahalafa asy-Syaikh Ajal, maka Syekh Ajal bersumpah, la atruku sunnatan min sunanihi alaihi salatu wassalam, aku tidak akan pernah meninggalkan satu sunnat dari sunnat-sunnatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min waqtina hadza, dari waktu kita sekarang ini, ila waqtil mautih, sampai tiba waktu kematian. Wa qala Syekh Mu'inuddin, dan berkatalah Syekh Mu'inuddin, kuntu idza ra'aitu asy-Syaikh Ajal, adalah aku ketika melihat Syekh Ajal, ra'aituhu ka'annahu yanamu, aku melihatnya seakan-akan dia tertidur. Fasa'altuhu anhu, maka aku bertanya kepadanya tentang itu. Faqala, maka beliau berkata, ana min dzalikal waqti, aku sejak waktu itu, waktu dulu itu, alladzi nasitu, di mana aku lupa, takhlilal asabi'i, untuk menyela-nyelahi jari jemari, ila hadzal waqti, sampai waktu saat ini, fil hayrati, di dalam keadaan bingung, kaifa ulaqi bihadzal wajhi Muhammadan, bagaimana aku akan menjumpai dengan wajah ini terhadap Muhammad. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 10.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia, dan diceritakan, Anil Fudail bin Iyadin, dari Fudail bin Iyad, annahu nasiya fil wudu'i, sesungguhnya dia telah lupa di dalam wudu, ghuslal yadi marrataini, menyiram tangan sebanyak 2 kali. Falamma shalla, maka tatkala dia salat, wa nama, dan tidur, fi tilkal lailati, di malam itu, ro'an nabiyah, maka dia bermimpi melihat Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Fudail, wahai Fudail, al-ujbu minkah, ada keanehan di dalam dirimu. Innaka tatruku fil wudu'i sunnati, sesungguhnya kamu meninggalkan di dalam wudu terhadap kesunnatanku. Fantabahal Fudailu, maka terbangunlah Fudail, min haibatihi, dari sebab wibawanya Nabi. Wajaddadal wudu'ah, dan dia Fudail memperbaharui wudu, min awalihi, dari awalnya, wa wadhafah ala nafsihi, dan dia menetapkan atas dirinya, khamsami'ati rok'atin, pada 500 rakaat, ila sunnatin, terhadap kesunnatan, kafaratan lidzalika, sebagai tebusan atas hal itu. Nafa'anallahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita sebab Fudail bin Iyad, wa bisairil awliya'i, dan sebab para wali yang lain, wa razaqana atba'ahum, dan menganugerahkan pada kita untuk mengikuti mereka. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wahakal Ghazaliyu, dan Imam Al-Ghazali telah menceritakan, annahu ru'ya rajulun fil manami, sesungguhnya seorang lelaki yang telah meninggal dunia terlihat di dalam sebuah mimpi. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah lakukan terhadapmu. Qala, lelaki itu menjawab, da'ani, Allah telah mengusirku. Fa inni lam atamakkan min ghuslin yauman minal janabati, karena sesungguhnya aku tidak menyempurnakan, ya, jadi mungkin ada anggota badan yang tidak terkena air, ya. Min ghuslin, sebab mandi, yauman, pada suatu hari, minal janabati, dari mandi junub. Fa'albasaniyallahu thawbam minan nari, maka Allah memakaikan kepadaku pakaian dari api. Ataqallabu fihi, aku berbolak-balik di dalamnya. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 11. Wahakal Yafi'iyyu, Al-Yafi'i telah menceritakan, anna Syaikh Izzuddin ibn Abdissalami, sesungguhnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ihtalama, bermimpi junub, fi lailatin, di suatu malam, baridatin, yang sangat dingin. Fa'ata ilal ma'i, maka beliau mendatangi air, wa huwa jamidun, adapun air itu beku. Fakassarahu, maka beliau memecahkannya. Waghtasala, dan beliau mandi. Wa kadat ruhuhu takhruju min syiddatil bardi, dan hampir saja ruhnya keluar dari sangatnya dingin. Summah talamah, kemudian beliau bermimpi junub, fi lailatin, di malam itu,
Sanian yang kedua kalinya. Fa'ata ilal ma'i, maka beliau mendatangi air. Waltasalah, dan mandi. Faghushiya alaihi, maka beliau jatuh pingsan. Fasami'a ma yuqalu lahu, maka beliau mendengar sesuatu yang dikatakan kepada beliau. La u'awwidhannaka biha, niscaya benar-benar aku akan mengganti kerugianmu dengannya. Izzad dunya wal akhirati, dengan kemuliaan dunia dan akhirat. A'azzanallahu ma'ahu fid daraini, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita bersama beliau Syekh bin Abdissalam tadi, fid daraini, di dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia, dan diceritakan, am ba'dis salafi, dari sebagian generasi salaf, annahu daffana ukhtan lahu matat, sesungguhnya dia menguburkan saudara perempuannya yang telah mati. Fasaqatat minhu kisun, maka terjatuh darinya sebuah kantong atau sebuah dompet. Fihi malun, di dalamnya terdapat harta. Fi qabriha, ke dalam kuburnya saudara perempuannya itu. Walam yash'ur bihi, dan dia tidak menyadari hal itu. Hatta insarafa an qabriha, sampai dia pergi atau bubar dari kuburnya. Summa dzakarahu, kemudian dia mengingatnya. Faraja'a ila qabriha, maka dia kembali ke kuburnya saudara perempuannya itu. Fanabbashahu, maka dia membongkarnya. Ba'dama insarafan nasu, setelah manusia bubar. Fawajadal qabrah, maka dia menemukan kubur itu. Yashta'ilu 'alaiha naron, berkobar atasnya api. Jadi wanita tersebut terbakar oleh api, dan apinya itu menyala-nyala. Faraddat turaba ilaiha, maka dia mengembalikan tanah kepadanya, kepada saudara perempuannya itu. Wa raja'a ila ummihi, dan dia pulang menuju ibunya, bagian, dalam keadaan menangis, hazinan, dan sedih. Faqala, dan dia berkata, ya ummah, wahai ibuku, akhbirini an ukhti, kabarkanlah kepadaku tentang saudara perempuanku. Wama kanat ta'malu, dan apa yang telah dia kerjakan. Qalat, wama su'aluka anha, ibunya berkata, apa maksud pertanyaanmu ini tentang saudara perempuanmu itu? Qala, dia berkata, ya ummi, wahai ibuku, ra'aitu qabraha, aku melihat kuburnya, yashta'ilu 'alaiha naron, api berkobar atasnya. Qala, maka dia berkata, fabakat, maka dia menangis, ibunya menangis. Wa qalat, dan berkata, ya waladi, wahai anakku, kanat ukhtuka, adalah saudara perempuanmu itu, tatahawanu bis sholati, merasa enteng terhadap solat, wa tuakhiruha an waktiha, dan dia mengakhirkan solat dari waktunya. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, dan diriwayatkan, anna sababa ibtalahu Ya'qub bibnihi Yusuf alaihi wassalam, sesungguhnya sebab diujinya atau diberinya musibah Nabi Ya'qub
dengan anaknya yang bernama Yusuf, semoga salam atas keduanya. Maksudnya Nabi Yakub ini diberi ujian berupa hilangnya anaknya yang bernama Yusuf. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu masih kecil, dibuang oleh saudara-saudaranya, sehingga Nabi Yakub merasa kehilangan sampai beliau itu kedua matanya itu buta. Nah, apa penyebab Nabi Yakub itu diberi ujian kedua mata beliau itu sampai hilang penglihatannya? Annahu, sesungguhnya beliau Nabi Yakub, iltafata, menoleh, fi solatihi, di dalam solatnya, ilaihi, terhadap Yusuf. Jadi waktu solat Nabi Yakub itu noleh kepada Yusuf. Wa huwa naimun, adapun dia Yusuf itu dalam keadaan tertidur. Ya, mahabbatan lahu, karena sayang padanya. Jadi Nabi Yakub ketika sholat menoleh pada Nabi Yusuf, ya, yang saat itu Nabi Yusuf sedang tidur, masih kecil, mahabbatan lahu, dari saking sayangnya. Nah, maka oleh Allah, karena dia waktu sholat tolah-toleh, ya, maka oleh Allah beliau diberikan ujian berupa hilangnya pandangan dari kedua mata beliau. Kitab Irsyadul Ibad halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, dan diceritakan, an Zainil Abidin Ali ibnil Husaini, tentang Zainal Abidin Ali bin Husain, annahu, sesungguhnya dia, kana idza tawaddo'a, ada ketika dia berwudu, isfarra launuhu, warna kulitnya menjadi kuning. Wa idza qama ila sholati, dan apabila dia berdiri untuk sholat, akhadathu ri'datun, maka dia gemetar. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, malaka, kamu kenapa? Faqala, maka dia menjawab, waihakum, celaka kalian. Atadruna baina yaday man aqumu, apakah kalian tidak tahu di hadapan siapa aku berdiri? Waliman uridu an unaji, dan pada siapa aku hendak bermunajat. Jadi beliau ini, ya, Zainal Abidin Ali bin Husain, ini ketika sholat itu gemetar, ya. Kalau berwudu, wajahnya itu berubah berwarna kuning, pucat, ya, seakan-akan ketakutan. Ketika sholat gemetar. Nah, ternyata beliau itu ketika ditanya, kenapa kamu? Beliau menjawab, apa kalian tidak tahu pada siapa aku ini berdiri, dan kepada siapa aku ini sedang bermunajat. Jadi beliau gemetar itu dari saking merasa bahwa Allah itu memang sangat agung di hadapan beliau, ya. Kemudian di sini, wa annahu waqa'a hariqun fi baitihi, dan sesungguhnya pernah terjadi kebakaran di rumahnya. Wa huwa sajidun, dan beliau dalam keadaan sujud. Faja'alu yaquluna lahu, maka orang-orang berkata kepadanya, ya benar Rasulillah, annar, wahai keturunan Rasulullah, ada api. Fama rafa'a ra'sahu, maka beliau tidak mengangkat kepalanya, artinya tetap bersujud. Faqila lahu fi dzalik,
lamma rafa'a ra'sahu, maka dikatakan kepadanya ketika beliau telah mengangkat kepalanya. Ya, kenapa kok tidak bangun dari sujud tadi? Faqala, maka beliau menjawab, alhatni anha an-narul kubra, api yang jauh lebih besar telah memalingkan perhatianku dari api yang kecil ini. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka an-Nashiriyu, An-Nashiri menceritakan, an Muhammad ibn Sama'ah, dari Muhammad bin Sama'ah, annahu qol, sesungguhnya dia berkata, aqamtu arba'ina sanatan, aku mendirikan sholat berjamaah 40 tahun. Lam tafutni at-takbiratul ula, tidak pernah luput padaku takbir yang pertama, illa yauman wahidan, kecuali satu hari, matat fihi ummi, telah meninggal di hari itu ibuku, fafatatni sholatun wahidatun, maka luput padaku satu sholat, anil jama'ati, dari berjamaah. Faqumtu, maka aku berdiri, fasallaitu khamsan wa ishrina sholatan, maka aku sholat 25 kali sholat. Uridu bidzalik, aku ingin dengan hal itu at-tad'ifu, supaya dapat pahala berkali lipat. Faghalabatni aini, maka mataku telah mengalahkanku. Artinya setelah sholat 25 kali, beliau kecapean dan ketiduran. Fa'atani atin, maka telah datang kepadaku seorang yang datang, ya, di dalam mimpinya. Faqala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, kan Muhammad bin Sama'ah. Qad sallaita khamsan wa ishrina, sungguh kamu benar-benar telah sholat 25 kali. Jadi pahala sholat jamaah kan ada yang mengatakan 27 derajat, ada yang mengatakan 25 derajat atau 25 kali. Nah, beliau ini karena tidak nututi jamaah, maka beliau sholat sebanyak 25 kali. Nah, maka orang yang datang dalam mimpinya itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad shallaita khamsan wa ishrina, sungguh kamu telah benar-benar sholat sebanyak 25 kali. Dan itu sudah sama dengan sholat berjamaah. Walakin, akan tetapi, kaifalaka bita'minil malaikati, bagaimana denganmu dengan aminnya malaikat. Jadi kalau berjamaah kan ada aminnya malaikat. Jadi ketika sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ketika jamaah bilang amin, kalau aminnya bareng dengan aminnya malaikat, maka pahalanya itu besar, ya. Nah, jadi meskipun di sini beliau sudah sholat 25 kali, tapi bagaimana dengan aminnya malaikat? Tentunya tidak akan dapat itu, karena yang 25 kali ini tidak berjamaah. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wahakat Dainuriyu anil Auza'i, Ad-Dainuri telah menceritakan dari Al-Auza'i. Qala, beliau berkata, kana indana sayyadun, di kalangan kami ada seorang pemburu. Wa kana yakhruju fil jumu'ati, adalah dia itu keluar di hari Jumat. La yamna'uhu,
tidak mencegahnya makanul jum'ati minal khuruji, tempat dilaksanakannya sholat Jumat dari keluar. Artinya ketika jamaah Jumat itu sudah berkumpul, ya, maka hal itu tidak membuatnya tercegah untuk keluar. Ya, justru dia itu tetap melanjutkan perjalanan untuk berburu. Fa khasafa bihi wa bi baghlatihi, maka kemudian terjadilah longsor, ya, yang menyebabkan dia itu tenggelam dan bagolnya, keledai betinanya juga tenggelam. Fil ardi, ke dalam bumi. Fa kharajan nasu, maka keluarlah manusia, orang yang sholat Jumat tadi itu, ya, kemudian keluar karena ada longsor. Wa qad dhahabat baghlatuhu, maka kemudian lenyap, ya, keledai betinanya. Fil ardi, ke dalam bumi. Falam yabqa minha illa udhunuha wa dhanabuha, maka tidak tersisa dari keledai itu kecuali telinganya dan ekornya. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haka Ibnu Abi Syaibah an Mujahidin. Ibnu Abi Syaibah telah menceritakan dari Mujahid, anna qauman, sesungguhnya ada sebuah kaum, kharaju, mereka telah keluar, fi safarin, di dalam sebuah perjalanan, hina hadarul jum'ah, ketika telah tiba waktunya sholat Jumat. Fattarama alaihim khiba'ahum naron, maka tiba-tiba terbakarlah, ya, kemah mereka, ya, oleh api, ya, min ghairi narin yarawnaha, sebab api yang mana api tersebut tidak terlihat oleh mereka. Jadi kemah mereka itu terbakar, akan tetapi api yang membakarnya itu tidak kelihatan. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakal Auza'i, telah menceritakan Al-Auza'i, Maisarah bin Julaisin, dari Maisarah bin Julais. Ada yang membaca Jalis bin Jalis, ya. Annahu, sesungguhnya Maisarah ini laki-laki, sama seperti Hurairah. Abu Hurairah itu nama laki-laki. Annahu, sesungguhnya Maisarah, marra bimaqabiri babu Tauma, sesungguhnya Maisarah lewat di pekuburan pintu Tauma. Wa qaidun yaquduhu, dan seorang yang menuntun sedang menuntunnya. Wa kana makfufan, dan adalah dia, Maisarah itu, makfufan, orang yang memiliki gangguan mata. Faqala, maka dia berkata, Assalamualaikum ahlal kubur. Maisarah berkata, salam atas kalian wahai penduduk kubur. Antum lana salafun, kalian bagi kami adalah generasi yang telah mendahului. Wa nahnu lakum taba'un, sedangkan kami bagi kalian adalah generasi yang akan menyusul. Wa rahimanallahu wa iyyakum, semoga Allah
merahmati kami dan merahmati kalian. Wa ghafara lana wa lakum, dan mengampuni kami dan mengampuni kalian. Wa raddar ruhu fi rajulin minhum. Bisa juga dibaca wa raddar ruha fi rajulin minhum. Dan ruhnya dikembalikan, atau kalau pakai radda, dan Allah mengembalikan ruh. Wa raddar ruha fi rajulin minhum, dan Allah mengembalikan ruh ke dalam seorang dari mereka. Kalau pakai rudda, wa ruddar ruhu fi rajulin minhum, dan dikembalikanlah ruh ke dalam seorang lelaki dari mereka. Fa'ajabahu, maka lelaki yang mati tadi, ya, yang ruhnya sudah dikembalikan, menjawabnya. Faqala, maka dia berkata, tuba lakum ya ahlad dunya, keberuntungan besar bagi kalian wahai penduduk dunia. Hina tahujjuna fi syahri arba'a marratin, ketika kalian melakukan ibadah haji di dalam sebulan sebanyak 4 kali. Qala, Maisarah berkata, wa ila aina, dan haji kemana itu? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Qala, lelaki yang mati tadi menjawab, ilal jumu'ati, haji ke ibadah sholat Jumat. Afama ta'lamuna, apakah kalian tidak mengetahui, annaha, sesungguhnya ibadah Jumat, hajjatun mabruratun mutaqabbalatun, adalah haji yang mabrur dan diterima. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, dan diceritakan, anna Khallad bin Katsirin, sesungguhnya Khallad bin Katsir, kana fin naz'i, adalah dia di dalam keadaan naza', hampir meninggal dunia. Fawujida tahta ra'sihi, maka ditemukan di bawah kepalanya, rub'atun maktubun fiha, selembar kertas yang tertulis di dalamnya, hadhihi bara'atun, ini adalah pembebasan, minan nari, dari neraka, li Khallad bin Katsirin, bagi Khallad bin Katsir. Fasa'alu ahlahu, maka mereka, orang yang ada di tempat itu, bertanya kepada keluarganya, maka na'amaluhu, apa perbuatannya Khallad bin Katsir. Artinya ditanya tentang perbuatan selama hidupnya. Faqala ahluhu, maka keluarganya berkata, kana, adapun Khallad bin Katsir, yusalli 'alan nabiyyi, bersolawat atas nabi, kulla yaumi jum'atin, setiap hari Jumat, alfa marratin, 1000 kali. Adapun solawatnya yaitu Allahumma salli ala Muhammadinin nabiyyil ummiyyi, ya Allah, berikanlah solawat atas Nabi Muhammad, seorang nabi yang ummi. Nas'alullahal qadirah, kami memohon kepada Allah yang maha kuasa, bijahin nabiyyi, dengan derajat Nabi Muhammad, al-Bashiri, yang sang pemberi kabar gembira, ayyaktubalana, untuk menulis bagi kita, al-bara'atah, pembebasan, minan nari, dari api neraka, wal khuluda
fi daril qarari, dan kekekalan atau keabadian di negeri surga. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia, dan diceritakan, anil qutbih, dari wali kutub, Abdul Qadiril Jailani, wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, annahu atisha, sesungguhnya dia kehausan, fi ba'di siyahatihi, di dalam sebagian perjalanan-perjalanannya, fara'a inaan, maka dia melihat, inaan, sebuah tempat, min fiddatin, yang terbuat dari perak, mu'allaqan fis sama'i, yang tergantung di langit, fa'adla alaihi fi sahabatin, kemudian turun kepadanya ke sebuah awan, wa sami'a sautan, dan dia mendengar sebuah suara, dakhilaha, di dalamnya, di dalam awan, ishrab ya Abdul Qadiri, minumlah wahai Abdul Qadir, qad abahna lakal muharramati, sungguh telah kami perbolehkan kepadamu perkara-perkara yang haram, wa asqatna ankal wajibati, dan telah aku putuskan, selesaikan darimu perkara-perkara yang wajib. Faqala, maka Syekh Abdul Qadir berkata, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa nafa'ana bihi, dan memberikan manfaat kepada kami dengan sebab Syekh Abdul Qadir. Apa jawabannya? Ijtanibna ya mal'un, jauhilah kami wahai yang terlaknat, lastu akrama 'alallahi min nabiyhi, aku bukanlah orang yang lebih mulia di sisi Allah dari nabinya, Muhammadin, yaitu Muhammad, fa innahu lam yuf'al lahu syai'un min dzalik, karena sesungguhnya tidaklah dilakukan untuknya sesuatu dari hal itu. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia, dan diceritakan, am ba'dil masyayikh, dari sebagian para masyayikh atau para guru besar, annahu, sesungguhnya dia, ro'a Sufyan ats-Tsauriyah, telah melihat Sufyan ats-Tsauri, fil manami, di dalam sebuah mimpi, faqala lahu, maka dia berkata kepadanya, berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, kaifa ra'aital mautah, ya, jadi pada waktu itu Sufyan ats-Tsauri ini sudah meninggal dunia. Maka dia berkata kepada Sufyan ats-Tsauri di dalam mimpi itu, kaifa ra'aital mauta, bagaimana kamu melihat kematian? Faqala, maka dia menjawab, ammal mautu, adapun kematian, fala tas'al, maka janganlah kamu bertanya, an azamatihi, dari kebesarannya, wa syiddatihi, dan kedahsyatannya. Faqala, maka dia berkata, ayyul a'mali wajadtahu anfa', amal-amal perbuatan yang manakah
yang kamu temukan bermanfaat. Faqala, maka dia berkata, kullu amalin solihin anfa. Ya. Setiap perbuatan solih itu bermanfaat. Walakinnani, akan tetapi ya, diriku, najautu minal hisabi, telah selamat diriku dari hisab, bistirja'i, dengan sebab istirja'ku. Istirja' itu bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab bacaan istirja'ku, wa sabri, dan kesabaranku, inda musibatin, ketika musibah, biwaladin li matah, ya, anakku yang telah mati. Jadi beliau beristirja dan bersabar ketika dapat musibah, anaknya itu meninggal dunia. Faqala, maka berfirman, ya, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, anasita, apakah kamu lupa, wahai Sufyan As-Tsauri, apakah kamu lupa? Waqad, ini bisa berarti mengambil, bisa berarti mematikan atau membunuh. Waqad qabadtu, sungguh telah aku ambil, samrata fuadika. Samrata fuadika ini buah hati, ya. Waqad qabadtu, sungguh telah aku ambil atau sungguh telah aku matikan, samrata fuadika, buah hatimu, fastarja'ta, maka kamu beristirja, ya, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hamidtani, dan kamu memujiku, idhab, pergilah, faqad ghafartu laka, sungguh telah aku ampuni untukmu, sayyiatika, kejelekan-kejelekanmu, wa dha'aftu, dan telah aku lipat gandakan, hasanatika, kebaikan-kebaikanmu, wa rafa'tu, dan telah aku angkat, darajatika, derajat-derajatmu. Ghafarallahu, semoga Allah mengampuni, sayyiatina, kejelekan-kejelekan kita, wa dha'afa, dan melipat gandakan, hasanatina, kebaikan-kebaikan kita, wa rafa'ah, dan mengangkat, darajatina, derajat-derajat kita. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukiya aydan, dan diceritakan juga, an Ja'far bin Khattab, dari Ja'far bin Khattab. Qala, dia berkata, waqafa ala babi sa'ilun, telah berhenti atau telah berdiri di pintuku seorang peminta-minta. Faqultu li zaujati, maka aku berkata kepada istriku, hal ma'aki syai'un, apakah kamu punya sesuatu? Qalat, dia berkata, arba'u baydatin, ada 4 telur. Faqultu, maka aku berkata, idfa'ihinna lis-sa'ili, berikanlah 4 telur itu kepada peminta-minta itu. Fafa'alat, maka dia pun melakukannya. Falamma insarafas sa'ilu, maka tatkala telah pergi peminta-minta itu, ahda ilayya ba'du ikhwani, ahda
memberikan hadiah, ahda memberikan hadiah, ilayya kepadaku, ba'du ikhwani seorang dari saudara-saudaraku. Jadi seorang dari saudara-saudaraku memberikan hadiah kepadaku. Ya. Makhallatan satu buah keranjang, fiha baydun di dalamnya terdapat telur. Faqultu li zaujati maka aku berkata kepada istriku, kam fiha mim baydatin, ada berapa telur di dalamnya? Faqalat maka dia berkata, salasuna baydatan, ada 30 telur. Faqultu laha waihak, maka aku berkata kepadanya, waihak, celaka kamu. A'taiti as-sailah, kamu memberikan kepada peminta-minta itu arba'a baydatin, 4 telur. Waja'aki salasuna, dan datang kepadamu salasuna 30 telur. Aina hisabu hadza, di mana perhitungan ini? Jadi beliau kan bersedekah 4 telur. Nah, tapi kok dapat hadiah, dapat ganti itu hanya 30 telur. Itu perhitungannya bagaimana? Kan harusnya ya di dalam Al-Quran itu satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Nah, ini bersedekah 4 telur, kenapa dibalas oleh Allah hanya 30 telur? Nah, ini bagaimana perhitungannya? Nah, aina hisabu hadza, di mana perhitungan ini? Faqalat, maka istrinya berkata, hiya arba'una. Nah, telur-telur itu ada 40, illa anna ashron, kecuali sesungguhnya yang 10, maksuratun itu pecah. Ya. Waqila, dan dikatakan fi hadhil hikayati, di dalam cerita ini, kanat salasun minal baydi, telah ada 3 dari telur, alladzi a'tat, yang telah istrinya itu berikan, as-sailah, kepada seorang peminta-minta itu, sahihatin, ya, itu masih bagus. Jadi yang 3 telurnya itu masih bagus. Wa wahidatun, dan adapun yang 1, maksuratun, itu pecah. Faja'a bi kulli wahidatin, maka telah datang untuk setiap 1 butir telur, minhunna, dari yang 4 itu, ya, ashrun ala sifatiha, 10 atas sifatnya. Jadi kan bersedekah 4 telur. Nah, itu ternyata dapat ganti 40. Ya. 30 itu masih bagus, yang 10 itu pecah. Nah, ternyata istrinya itu ketika memberikan bersedekah 4 telur, nah, ternyata yang 3 itu masih bagus dan yang 1 telurnya itu telah pecah. Maka oleh Allah dibalas sesuai telurnya. Yang 3 masih bagus, maka oleh Allah diganti 30 telur bagus. Yang 1 sudah pecah, maka oleh Allah diganti 10 telur yang pecah. Ya. Kitab Irsyadul Ibad halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakal Qushairi,
Wa hakal Kusyairiyu, Al-Kusyairi telah menceritakan, am ba'dihim, dari sebagian ulama, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, ra'aitu, aku telah melihat, ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan hari kiamat telah terjadi. Wa yuqalu, dan dikatakan, adkhilu, masukkanlah oleh kalian, Malik bin Dinarin, Malik bin Dinar, wa Muhammad bin Wasi'in, dan Muhammad bin Wasi'. Al-jannata, ke dalam surga. Fanadhartu, maka aku melihat, ayyahuma yataqaddamu, yang manakah keduanya yang akan mendahului. Fataqaddama Muhammad bin Wasi'in, maka Muhammad bin Wasi' telah mendahului. Fasa'altu an sababi taqaddumihi, maka aku bertanya tentang sebab mendahuluinya. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, innahu kana lahu qamisun wahidun, sesungguhnya Muhammad bin Wasi' itu memiliki satu baju gamis. Wali Malikin qamisoni, dan Malik itu punya dua baju gamis. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukiya, dan diceritakan, am ba'di ahli ilmi, dari sebagian ahli ilmu, annahu qala, sesungguhnya dia telah berkata, kana indana rajulun ismuhu Muhammadun, di sekitar kami ada seorang lelaki yang bernama Muhammad. Wa kana la yusalli illa qat'an, adalah dia itu tidak sholat kecuali sedikit. Fa idza dakhala syahrul Ramadhana, maka apabila telah masuk bulan Ramadan, zayyana nafsahu, dia menghias dirinya, bithiyabil fakhirati, dengan baju yang mewah, wattibi, dan parfum, wa yasumu, dan dia berpuasa, wa yusalli, dan dia sholat, wa yaqdi, dan dia mengganti, ma fatahu, sholat yang telah dia tinggalkan. Faqultu lahu fi dzalik, maka aku berkata kepadanya di dalam hal itu. Artinya ditanya, kenapa melakukan itu? Faqala, maka dia menjawab, hadza syahrut taubati, ini adalah bulan taubat, war rahmati, dan bulan rahmat, wal barakati, dan bulan keberkahan. Asallahu, semoga Allah, ayyatajawaza anni, akan mengampuniku, bifadlihi, dengan sebab anugerah Allah. Famata, maka ketika dia telah mati, fara'aituhu, maka aku melihatnya, fil manami, di dalam sebuah mimpi. Fakultu, maka aku berkata, lahu, kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat terhadapmu. Qala, dia
berkata, Ghafaroli, Allah telah mengampuniku, li ajli hurmati syahri Ramadhana, karena sebab penghormatan terhadap bulan Ramadan. Ghafarallahu, semoga Allah mengampuni, lana bagi kita, wali jami'il muslimina, dan bagi seluruh umat Islam. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakal Yafi'iyyu wan Nashiriyyu. Al-Yafi'i dan An-Nashiri telah menceritakan fi idahihi, di dalam kitab idahnya atau di dalam penjelasannya, min a'jabi ma warada, termasuk dari keajaiban yang terjadi, fi Asyura, di hari Asyura, annahu kana, sesungguhnya ada hari Asyura, yasumuhu, berpuasa di hari itu, al-wuhusyu, binatang-binatang buas, wal hawamu, dan binatang-binatang yang berbisa. Al-hawam juga bisa berarti binatang-binatang kecil seperti kutu dan semut. Kalau diartikan hewan berbisa, maka contohnya adalah kalajengking, ular, dan sebagainya. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia, dan diceritakan, an Fathibni Syakhrafin, dari Fatah bin Syakhraf, annahu, sesungguhnya dia, qala, telah berkata, kuntu afutulin namli al-khubzah, adalah aku memecah kecil-kecil roti untuk semut, kulla yaumin, setiap hari, falamma kana yaumu Asyura, maka tatkala telah ada hari Asyura, lam ta'kulhu, maka semut itu tidak mau memakannya. Jadi semutnya ikut berpuasa di hari Asyura. Asyura itu adalah tanggal 10 dari bulan Muharram. Disunnatkan umat Islam berpuasa tanggal 9 dan 10-nya. 9, 10, ya, yang 9 itu disebut hari Tasu'a, yang tanggal 10 itu disebut hari Asyura di bulan Muharram. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukian, dan diceritakan, am Muhammad ibnil Munkadiri, dari Muhammad ibnul Munkadir, annahu, sesungguhnya dia, hajjah, telah melakukan ibadah haji, salasan wa salasina hajjatan, 33 kali haji. Falamma kana fi akhir hajjatin hajjaha, maka tatkala dia sampai pada haji terakhir yang dia lakukan, qala, dia berkata, wa huwa waqifun bi Arafat, dan adapun dia itu sedang wukuf di Arafah, Allahumma inni qad waqaftu fi mauqifi, ya Allah, sesungguhnya aku telah wukuf di tempat berdiriku ini. Nah, wukuf ini bisa juga diartikan berdiri.
Sesungguhnya aku telah wukuf di tempat wukufku ini salasan wa salasina waqfatan, 33 kali wukuf. Fawahidatun, maka yang pertama, ya, anfardi, itu untuk kewajibanku. Jadi haji yang pertama itu untuk kewajibannya. Wasaniyatu, dan yang kedua, an abi, itu untuk bapakku. Wasalisatu, dan yang ketiga, an ummi, itu untuk ibuku. Wa ushhiduka ya Rabbi, dan aku persaksikan kepadamu, wahai Tuhanku, anni qad wahabtu, sesungguhnya aku telah menghibahkan, menghadiahkan as-salasina, yang 30 kali, liman waqafa mauqifi hadza, untuk orang yang wukuf di tempat wukufku ini. Walam yutaqabbal minhu, dan tidak diterima darinya. Jadi yang hajinya itu tidak diterima, maka menurut beliau yang 30 itu berikan kepada mereka. Falamma dafa'a bi Arafat, maka tatkala dia pergi dari Arafah, wa nazala bil Muzdalifati, dan dia turun ke Muzdalifah, nudiya fil manami, diserukan di dalam sebuah mimpi, ya ibnal Munkadiri, wahai ibnul Munkadir, atatakarrama ala man khalaqal karamah, apakah kamu akan bermurah hati atas zat yang telah menciptakan sifat kemurah hatian? Atajawwada ala man khalaqal judah, apakah kamu akan bersikap dermawan terhadap zat yang telah menciptakan kedermawanan? Innallaha ta'ala yaqulu laka, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepadamu. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, laqad ghafartu, sungguh benar-benar telah aku ampuni, liman waqafa bi Arafat, bagi orang yang telah wukuf di Arafah, qabla an akhluqa Arafat, sebelum aku menciptakan Arafah, bi alfai amin, dengan jarak 20 tahun, 20.000 tahun sebelum aku menciptakannya. Jadi Allah telah mengampuni, ya, orang yang wukuf di Arafah, ya, itu 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Arafah. Ya. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah Al-Karimah, yang maha mulia, yang maha murah hati, Al-Jawadah, yang maha dermawan, ayyaghfira lana, untuk mengampuni bagi kita, kaba'ira dzunubina, dosa-dosa besar kita, wa yatahammala, dan semoga dia membawa taba'atina, sikap ikut kami, sikap ikut kita, ya, wa yaqbala taubatana, dan semoga dia menerima taubat kami. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakal Yafi'i, Al-Yafi'i telah menceritakan,
an Sahl bin Abdillah, dari Sahal bin Abdillah, qala, dia berkata, mukhalatatul waliyyi linnasi dhullun, bercampurnya seorang wali terhadap manusia itu adalah kehinaan. Wa tafarruduhu izzun, dan bersendiriannya, ya, menyepinya seorang wali, izzun, itu adalah kemuliaan. Qallama ra'aitu waliyan lillahi, jarang sekali aku melihat wali Allah, illa munfaridan, kecuali dia itu menyendiri. Tapi ini bersifat kondisional, ya. Ini menurut Sahal bin Abdullah. Tidak semua wali itu suka menyendiri. Ya. Ulama-ulama besar itu kan banyak muridnya. Ya. Jadi menurut pengamatan Sahal bin Abdullah, ya, jarang sekali wali Allah itu, ya, kecuali pasti suka menyendiri. Ini menurut pengamatan Sahal bin Abdullah. Tapi bukan berarti ulama-ulama besar yang punya jamaah banyak itu kan rata-rata juga wali Allah, ya. Ulama yang ngajar tafsir, yang ngajar fikih, ya. Mereka itu berkumpul dengan masyarakat, juga banyak di antara mereka itu yang merupakan wali Allah. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukiyan, dan diceritakan, anna ba'dhat ta'ifina, sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang tawaf, nazara ila amrodin, telah melihat pada seorang amrod. Amrod adalah laki-laki yang sangat ganteng. Awimro'atin, atau seorang wanita. Fasalat ainuhu ala khuddihi, maka jatuh biji matanya atas pipinya. Wa inna ba'dahum, dan sesungguhnya sebagian dari orang-orang tawaf, wada'a yadaihi, telah meletakkan kedua tangannya, ala imro'atin, atas seorang wanita. Faltasaqota, maka keduanya menempel. Wa ajizan nasu an fakkihima, dan manusia tidak mampu untuk memisahkan keduanya. Hatta dallahum ba'dul ulama'i, sampai seorang ulama memberi petunjuk mereka, annahuma yurja'ani, sesungguhnya keduanya itu dikembalikan, ila mahalli maksiyatihima, atas tempat maksiat keduanya. Wa yabtahilani, dan bermubahalah, ilallahi, pada Allah. Wa yusaddiqani fit taubati, dan benar-benar di dalam taubat. Fafa'ala dzalik, maka mereka berdua melakukan itu. Fafarrajallahu anhuma, maka kemudian Allah melapangkan mereka berdua. Artinya yang menempel tadi dipisahkan, ya. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 53.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa haka Yusuful Maliki. Yusuf Al-Maliki telah menceritakan annal imama Aba Bakr bin Fawraq, sesungguhnya Imam Abu Bakar bin Fawraq, manamah fi baitin fihi mushafun qat, tidak pernah satu kali pun beliau tidur di dalam sebuah rumah yang di dalam rumah itu terdapat mushaf Al-Quran. Wa idza aradan naumah, dan apabila beliau ingin tidur, intaqala anil makanil ladzi fihi, maka beliau itu berpindah dari tempat yang di dalamnya terdapat mushaf. I'dhaman li kitabillahi azza wa jalla, karena mengagungkan terhadap kitab Allah yang maha mulia dan maha agung. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakal Yafi'i, Al-Yafi'i menceritakan, qala, beliau berkata, sami'tu min ba'dis salihina, aku mendengar dari sebagian orang-orang solih, fi ba'di biladil Yamani, di sebagian negeri Yaman, annahu lamma dufina ba'dul mauta, sesungguhnya tatkala sebagian orang mati telah dikuburkan, wan sorofan nasu, dan manusia telah bubar, sami'a fil qabri, dia mendengar di kuburan itu, dorban, sebuah pukulan, wadaqqon, dan dentuman, anifan, yang kejam, yang bengis atau yang dahsyat. Thumma kharaja minal qabri kalbun aswadu, kemudian keluar dari kuburan itu seekor anjing yang hitam. Faqala lahu syaikhu, maka syekh berkata kepada anjing itu, waihak, ish anta, celaka kamu, siapa kamu? Qala, anjing itu menjawab, ana amalul mayyiti, aku adalah amal perbuatan orang mati ini. Faqala, maka syekh berkata, hadza ad-darbu fika am fihi, pukulan tadi itu kepadamu atau kepadanya? Qala, anjing itu menjawab, bal fiyya, bahkan pukulan itu kepadaku. Wajadtu indahu surat Yasin, aku menemukan di sampingnya itu ada surat Yasin, wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya, seperti surat Ar-Rahman, ya, kemudian Waqiah, Tabarok, ya. Yang dimaksud surat Yasin di sini, ya, dan saudara-saudaranya ini adalah pahala, ya. Jadi kata anjingnya di sana itu ada surat Yasin. Maksudnya adalah ada pahalanya surat Yasin, ya. Dan saudara-saudaranya dan surat-surat yang lain. Fahalat baini wa bainahu, maka surat Yasin dan saudara-saudaranya tersebut menghalangi antara diriku dan dirinya. Jadi ini kan amal perbuatannya si mayit, ya. Jadi oleh surat Yasin, oleh pahala surat Yasin dan pahala surat yang lain ini tidak diperbolehkan untuk mendekat, ya. Amal buruknya ini ya. Wa darabat wa taradat, kemudian mereka, ya, pahala surat Yasin dan saudara-saudaranya itu memukul, ya. Wa taradat, dan mengusir. Jadi pukulan tadi itu pukulan dari surat Yasin dan saudara-saudaranya, ya, dari pahala surat Yasin dan pahala surat-surat yang lain, ya, mengusir anjing hitam tadi, ya, amal perbuatan buruk si mayit tadi. Kemudian nas'alullaha, kami memohon kepada Allah, al-Mannan, yang maha pemurah,
ayyujannibana adzabal qabri, untuk menjauhkan kami pada siksa kubur, wan niron, dan api neraka, wa ayyarzuqana al-hurah, dan semoga beliau memberikan anugerah kepada kita berupa bidadari, wal jinan, dan surga-surga, bi barakatil Qur'ani, dengan sebab barokah Al-Quran. Amin. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyah, diriwayatkan, anna musrifan, sesungguhnya seorang yang melampaui batas atau seorang pendosa, mim bani Isra'ilah, dari kalangan Bani Israel, lamma mata, ketika dia mati, romau bihi, maka Bani Israel melemparnya. Artinya jenazahnya itu tidak diurusi. Fa'auhallahu li Musa alaihi salamu, maka Allah mewahyukan kepada Musa, semoga salam atasnya, an ghassilhu wa salli alaihi, mandikanlah dia dan solatlah untuknya. Fa inni, maka sesungguhnya aku, qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuninya. Qala, Musa berkata, ya Rabbi, wa bimadzalik, oh Tuhanku, mengapa begitu? Qala, Allah menjawab, innahu fatahat Tauratah, sesungguhnya dia telah membuka kitab Taurat, yauman, pada suatu hari, fawajada fiha, maka dia menemukan di dalamnya, di dalam kitab Taurat, isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad, semoga salawat dan salam tercurah atas beliau. Fasalla alaihi, maka orang itu mengucapkan salawat atasnya. Faghufira lahu bidzalik, maka diampunilah dia sebab hal itu. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haka ba'duhum, sebagian ulama menceritakan, ra'aitu, aku melihat, indas Safa, di sekitar bukit Safa, rajulan, seorang lelaki, rakiban baghlatan, yang sedang mengendarai seekor kuda betina, wa baina yadaihi, dan di hadapannya, ghilmanun, ada beberapa pemuda, ya'nifunan nasa, yang bersikap bengis terhadap manusia, ya, pengawalnya ini ya, bodyguardnya. Summa ra'aituhu, kemudian beberapa bulan kemudian, ya, ra'aituhu, aku melihatnya, melihat lelaki tadi, bi Baghdad, di kota Baghdad, hafian, tanpa alas kaki, hasiron, tanpa penutup kepala, pokoknya bajunya compang-camping, tawil sya'ri, rambutnya panjang, artinya tidak terurus, ya. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah lakukan terhadapmu. Maksudnya, dulu kamu ini berkendara dan dikawal, kok sekarang sendirian? Kok sekarang compang-camping seperti ini? Apa yang telah Allah lakukan terhadapmu? Qala, dia berkata, tarafa'tu, aku meninggikan diri atau bersikap sombong, fi maudhi'in, di sebuah tempat, yatawadhu'un nasu fihi, di mana manusia saling bertawadhu di dalamnya. Artinya di sekitar bukit Safa. Di bukit Safa itu orang-orang kan merendahkan diri, ya. Sedangkan dia itu ketika di bukit Safa menyombongkan diri. Fawadha'ani, maka Allah menjatuhkanku,
Ya, haitsu yataraffa'un nasu, di tempat atau ketika manusia saling meninggikan diri, saling bersikap sombong, yaitu di Baghdad. Baghdad itu kan orangnya keras-keras. Jadi dia itu bersikap sombong dan angkuh di Bukit Sofa, padahal manusia di sana itu saling merendahkan diri, saling tawadhu, ya. Kemudian oleh Allah dia dijatuhkan di tempat di mana manusia itu saling bersikap sombong satu sama lain, yaitu di kota Baghdad, kota yang dikenal keras, ya. Allahumma rzuqna, ya Allah, anugerahkanlah pada kami at-tawadhu'ah, sifat tawadhu', warfa'na, dan angkatlah kami bihi, sebab tawadhu', makanan aliyan, pada tempat yang tinggi. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wahakal Ghazali, Imam Al-Ghazali menceritakan, fil Ihya'i, di dalam kitab Ihya, anna syakhsan, sesungguhnya seorang lelaki, kanat lahu baqaratun, ada baginya seekor sapi. Dia punya seekor sapi, sapi betina. Yahlubuha, dia memerahnya. Berarti ini sapinya sapi perah. Kemudian wa yukhallitu fi labaniha, dan dia mencampur ke dalam susunya ma'an, air. Wa yabi'u, dan dia menjual. Faja'a sailun, maka datanglah banjir. Fagharraqal baqaratah, maka banjir itu menenggelamkan sapi betinanya. Faqala ba'du auladihi, maka sebagian anak-anaknya berkata, inna tilkal miyaha, sesungguhnya air itu, al-mutafarriqatul lati sabbabnaha, adalah air-air yang terpisah yang telah kita tuangkan, ya, yang telah kita menuangkannya, fil labani, ke dalam susu. Jadi air-air yang terpisah beberapa hari yang lalu itu, yang dicampurkan ke dalam susu dengan cara curang, ijtama'at daf'atan wahidatan, ya, telah berkumpul air-air yang kita tuangkan berhari-hari lamanya itu, telah berkumpul daf'atan wahidatan, menjadi aliran sungai yang datang dalam sekejap. Wa akhadat al-baqaratah, dan dia, ya, air yang dahsyat yang datang sekali itu telah mengambil sapi betina kami. Maksudnya mengambil di sini menenggelamkan dan mematikan, ya. Jadi menurut anak-anaknya, banjir yang datang ini itu adalah balasan atas kecurangan bapak yang dilakukan berhari-hari selama ini ketika menjual susu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita berbuat curang. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka, dan menceritakan, Syaqiqun al-Balkhi, Syaqiq al-Balkhi, annahu kana li Abi Hanifah syarikun, sesungguhnya ada bagi Abu Hanifah seorang teman, fit tijarati, di dalam perdagangan, jadi teman bisnis, ya.
mitra. Yuqalu lahu Bishrun. Dia dikenal dengan nama Bishrun. Fa kharaja Bishrun fi tijaratihi bi Misr. Keluarlah Bishrun di dalam perdagangannya menuju ke Mesir. Fa ba'atha ilaihi Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah mengutus kepadanya sab'ina thawban min thiyabi khazzin, baju dari baju-baju sutra. Jadi 70 baju sutra. Fakataba ilaihi, maka beliau menulis kepadanya, anna fi thiyabi thawbu khazzin muayyaban. Sesungguhnya di baju-baju itu terdapat satu baju sutra yang terdapat celahnya, ada kerusakannya sedikit. Bi'alamati kada, dengan tanda-tanda seperti ini. Fa idza bi'tahu, maka jika kamu menjualnya, fabayyin lil mushtari al-aibah, maka jelaskan kepada pembeli tentang celah itu, tentang kerusakan itu. Qala, maka Syakik al-Balkhi melanjutkan, faba'a Bishrun as-siyaba kullaha. Maka Bishrun ini berhasil menjual baju-baju semuanya. Wa raja'a ilal Kufatah. Ilal Kufati, ada al ya. Dan dia kembali ke kota Kufah. Faqala, Faqala Abu Hanifah, maka Abu Hanifah berkata, hal bayyanta dzalikal aibah, apakah kamu menjelaskan tentang aib atau kerusakan itu, alladzi fis thawbil khazzi, yang terdapat di dalam baju sutra yang itu. Faqala Bishrun, maka Bishrun berkata, nasitu dzalikal aibah, aku lupa tentang celah itu. Qala, maka Syakik al-Balkhi melanjutkan, ini yang bercerita ya. Qala, Syakik al-Balkhi melanjutkan ceritanya, fatasaddaqa Abu Hanifah, maka Abu Hanifah bersedekah, bi jami'i ma asaba bihi, dengan semua yang ia dapatkan itu, min tilkat tijarati, dari perdagangan itu ya. Bi jami'i ma asaba bihi min al-aslah wal far'ah, dia menyedekahkan al-aslah wal far'ah ya, modalnya dan keuntungannya, jami'an, semuanya. Qala, Syakik al-Balkhi melanjutkan, wa kana nasibuhu min tilka alfi dirhamin ya, adalah jumlahnya dari yang disedekahkan itu, al-asla wal far'ah, modal dan penghasilannya, itu sekitar alfa dirhamin, sekitar 1000 dirham. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, malun qad dakhalat fihi syubhatu fala hajatali bihi, harta yang telah masuk ke dalam harta itu perkara-perkara syubhat, maka tidak ada kebutuhan bagiku terhadapnya. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya aydan, dan diceritakan juga, annam ro'atan, sesungguhnya seorang wanita, Israiliyatan, dari bangsa Israel, kana laha darun, dia ada baginya sebuah rumah, dia punya rumah, bijiwari qasril maliki, yang ada di samping istana raja. Wa kanat tushinul qasrah, dan adanya rumah itu memperburuk pandangan atau pemandangan kerajaan.
Wa kullama ramal maliku minha, dan setiap kali raja meminta kepadanya, antabi ad-daro, supaya dia itu menjual rumah itu, abad. Wanita itu menolaknya. Antabi'aha minhu, untuk menjual rumah itu kepadanya. Jadi dia tidak mau menjual rumahnya. Fa kharajatil mar'atu, maka wanita itu keluar dari rumahnya. Fi safarin, di dalam sebuah perjalanan. Fa amarul maliku bihadmiha, maka raja memerintahkan untuk menghancurkan atau membongkar rumah wanita tersebut. Falamma ja'atil mar'atu minas safari, maka tatkala wanita itu datang dari perjalanan, qalat, wanita itu berkata, man hadamadari, siapa yang telah merobohkan rumahku? Qila laha, dikatakan kepadanya, ada orang yang memberitahu. Al-Malik, yang merobohkan adalah raja. Farafa'at torfaha ila sama'i, maka wanita tersebut mengangkat pandangan matanya ke langit. Wa qalat, dan dia berkata, ilahi, oh Tuhanku, wa sayyidi, dan tuanku, wa maulaya, dan pemimpinku, ghibtu ana, aku telah pergi, wa anta hadirun, sedangkan engkau selalu ada. Lidha'ifi mu'inun, bagi orang lemah engkaulah penolong. Walil mazlumi, dan bagi orang yang dizalimi, nasirun, engkaulah penolong, ya, pemberi bantuan. Tsumma jalasat, kemudian wanita itu duduk. Fa kharajal maliku fi mauqibihi, maka keluarlah raja itu di dalam rombongannya, rombongan raja, ya, dengan pasukannya lah. Falamma nadhara ilaiha, maka tatkala raja melihat kepada wanita itu, qala laha, raja berkata kepadanya, ma tantazirina, apa yang kamu tunggu? Duduk di sini, apa yang kamu tunggu? Qalat, wanita itu berkata, antaziru kharaba qasrika, aku menunggu robohnya istanamu. Fahazza'a biqauliha, ya, bisa fahazza'a. Maka raja itu meremehkan ucapan wanita itu, wadhahika minha, dan menertawakannya. Falamma janaha alaihi lailu, maka tatkala malam telah datang, khasafa bihi wa biqasrihi, maka robohlah istananya dan dia terbenam, tenggelam bersama istananya. Wa wujida ala ba'di haytanil qasri, dan terdapat di sebagian temboknya istana yang telah roboh itu, ya, di puing-puingnya, maktubun hadhil abyatu, tertulis bait-bait syair ini. Atahza'u bid-du'a'i wa tasdarihi, wa ma yudrika ma sana'ad du'a'u, wa qad sya'al ilahu bima tarahu, fama lil mulki 'indakum baqa'u. Apakah kamu, atahza'u, apakah kamu meremehkan bid-du'a'i, terhadap doa, wa tasdarihi, dan menghinakannya, wa ma yudrika, dan apakah kamu telah tahu, ya, dan apakah kamu tahu, ma sana'ad du'a'u, apa yang telah doa perbuat, wa qad sya'al ilahu, sungguh Allah telah berkehendak, bima tarahu, dengan apa yang telah kamu lihat, fama lil mulki indakumu baqa'u, maka tidak ada bagi kerajaan di sisi kalian yang kekal. Kitab Irsyadul Ibad, halaman 81.